Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oh iya, kali ini kami bawa kabar gembira buat adik-adik kelas 6 SD ataupun MI yang lagi bingung mencari sekolah mau melanjutkan kemana, atau buat orang tua yang lagi cari-cari sekolah buat anak-anaknya. MTS SMA Pusat Menes telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun 2019-2020. Untuk gelombang pertama dimulai dari 2 Februari sampai dengan 3 April 2019. Dan untuk gelombang kedua dimulai dari 8 April sampai dengan 4 Juli 2019. Ayo segera daftar ke MTS SMA Pusat Menes. Persyaratannya gampang kok. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran. Yang kedua, menyerahkan fotokopi kartu keluarga. Dan yang ketiga, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, itu pun jika sudah ada. Oh ya, di MTS SMA Pusat Menes juga ada 2 program kelas. Yang pertama ada kelas reguler dan yang kedua adalah kelas tahfidz. Di kelas tahfidz ini, siswa kelas tahfidz bersifat permanen. Kelas tahfidz hanya menerima 30 siswa atau siswi. Terus kelas tahfidz juga mampu mencetak siswa hafal Al-Quran 6 juz. Dan kurikulum 46 jam tatap muka per minggu. Gimana? Udah tahu kan info pendaftaran siswa baru MTS SMA Pusat Menes? Nah, sekarang ayo kita dengarkan apa pendapat siswa-siswi MTS SMA Pusat Menes dan kenapa mereka juga memilih sekolah di MTS SMA Pusat Menes. Karena di MTS ini menurut saya berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Di sini kita diajarkan buat disiplin. Contohnya kita harus datang pagi-pagi sebelum jam 7. Ekskulnya di sini seru banget. Sayangnya kelas 3 gak bisa ekskul lagi. Oke, makasih. Kalau menurut saya mah ya, di sini tuh pramukanya seru, terus ekskulnya juga seru. Ya seru pokoknya. Pramukanya? Pramukanya sering juara ya. Oke, makasih. Ya. Karena di sini itu banyak ekstrakurikulernya, ekstrakurikulernya juga pada seru. Terus di sini itu kepramukaannya aktif. Selain aktif di sini juga organisasinya juga bagus. Karena di sini itu banyak yang sekolah dari mana-mana ke sini untuk mencari ilmu yang lebih tinggi. Oh, jadi banyak teman-temannya dari jauh gitu ya. Dari mana aja contohnya? Dari Kalimantan sampai Ujung Kulon. Terus dari Ujung Kulon. Apa ya, Pak? Jadi begini, di sekolah MTS SMA ini bisa mengajarkan berbagai macam ilmu, terutama dalam ilmu agama. Jadi apa ya? Berbeda dari sekolah yang lain gitu ya, Pak ya. Beda apa sih pelajarannya gitu, ilmunya itu di sini tuh lebih dipentingin ilmu agamanya daripada ilmu-ilmu yang lain. Kan MTS SMA ini udah terkenal gitu ya, maksudnya banyak prestasi-prestasi yang udah diraih sama MTS SMA gitu. Jadi nggak rugi gitu kalau sekolah di sini juga ada. Dari Jawa ya? Iya. Iya apa-apa. Ya udah. Terus kalau kegiatan apa yang kamu senangi di MTS SMA? Laras sendiri kan ikut organisasi gitu. Jadi nanti kalau masuk ke sini gitu bisa ikut organisasi gitu. Jadi bisa lebih mengembangkan sayapnya di sini gitu. Oke, makasih Laras. Kalau saya sih memilih di sekolah MTS SMA Pusat ini karena banyak ekstrakurikulernya. Kamu pilih ekstra apa? Ekstra bola. Oke, makasih. Di MTS itu banyak kegiatan ekstrakurikuler yang unggul gitu, ya, yang unggul. Terus apa lagi kira-kira? Kalau suasana belajarnya gimana? Suasana belajarnya itu seru gimana? Ya? Bersaing dengan teman-teman yang lainnya itu. Oke, makasih. Apa menurut kamu asiknya sekolah di sini? Di sini itu asiknya banyak teman-teman yang yang apa ya? Yang gak pada jahat gitu Pak, yang gak sering ngabuli. Oke, jadi enak ya. Terus hal yang menyenangkan lain di MTS SMA apa?
apa ya? Ya gitu sih ya. Ya Bisa mendapatkan kegiatan atau apa. kegiatannya itu banyak dan juga eskulnya juga menarik gitu Pak. Ada bola, ada taekwondo, ada banyak lah Pak. Ada drum band juga. Ya. Jadi sekolah MTS itu banyak ekstrakurikulernya. Di samping akademiknya yang bagus, non akademiknya juga bagus. Misalkan dalam lomba-lomba banyak kejuaraan yang MTS raih ketika SMA atau di lain itu MTS itu sering mendapatkan kejuaraan. Nah, terus ekstrakurikulernya juga banyak. Nah, jadi adik-adik yang mempunyai bakat bisa dikembangkan lagi di MTS. Nanti bisa ikut lomba-lomba. Jadi nanti lebih terkenal lagi gitu. Oke, makasih. Bagusnya sekolah di MTS SMA itu di sini tuh menerapkan kedisiplinan yang ketat. Diasuh, diperhatikan supaya mereka itu tidak keluar dari jalurnya gitu. Biar anak-anak juga terbiasa akan kedisiplinan tentang waktu dan lain-lainnya gitu. Di sini juga di sini kan nggak boleh bawa motor. Menurut kamu gimana? Itu sangat bagus sekali karena usia MTS itu belum waktunya untuk mengendarai kendaraan bermotor atau yang lainnya. Karena usia untuk memegang kendaraan bermotor itu 17 tahun ke atas gitu. Jadi tidak baik sekali untuk anak-anak sekolah MTS gitu. Oke, makasih. Jadi MTS SMA itu sekolahnya sangat ketat ya, disiplin gitu Pak. Tegus dalam pelajaran, bagus gitu Pak. Jadi banyak yang milih ke sini. Karena di MTS SMA ditekankan hafalannya dan ilmu agamanya serta disiplinnya ketat. Karena sekolah di sini itu ya disiplin gitu dan seru gitu. Kalau belajar itu asik gitu ya, bisa ketemu teman baru. Dan di MTS juga ada banyak gitu eskulnya, ada eskul drum band, taekwondo juga ada, marawis ada. Tapi paling saya berminat itu ya ke eskul drum band karena di situ itu banyak gitu pengalamannya. Dan MTS juga gitu banyak gitu sering mendapatkan piagam maupun penghargaan. Dan MTS juga gitu terkenal gitu ya. Udah. Makasih. Menurut kamu apa asiknya sekolah di MTS SMA? Banyak teman, rame, banyak eskulnya. Apalagi? Muridnya pada pinter-pinter, suka dapat juara, dan terkenal. Udah. Oke, makasih. Menurut saya, kalau misalkan kita masuk ke MTS SMA ini, yang saya lihat dari MTS SMA ini, di mana para siswa dan siswi di MTS SMA ini disuruh untuk berkreativitas dan mereka bebas untuk berkreasi di sini. Dan juga kelebihannya selain juga belajar yang full, ada pula kegiatan-kegiatan yang di luar kegiatan KBM, yang misalkan kegiatan ekstrakurikuler yang sangat baik. Kalau misalkan kita hobi musik, bisa disalurkan ke sekolah MTS SMA ini. Sekali lagi saya bilang, kalau kita sekolah di MTS SMA, kita boleh berkreasi. Kita dituntut untuk berkreativitas, bukan cuma belajar saja. Menurut saya sekolah di MTS itu menyenangkan. Teman-temannya baik dan kumpul bareng. Menyenangkannya itu pelajarannya mudah dimengerti kalau misalnya gurunya lagi ngejelasin. Terus teman-temannya pada baik gitu. Ekstrakurikulernya juga banyak, ada drum band, ada volley, basket, ada futsal, masih banyak lah. Pertama itu dalam sehari-harinya itu aktif gitu ya, dalam belajar dan juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti OSIS, DP dan PMR. Terus hal yang menyenangkan yang lain? Hal yang menyenangkan lainnya itu orang-orang yang ada di sini itu semuanya itu bersosialisasi gitu ya, tidak namanya ingin bergaul dengan semua orang gitu. Tidak individualis gitu ya? Iya. Oke, makasih. Oke teman-teman, itu dia tadi video pendapat dari siswa-siswi MTS SMA Pusat Menes tentang kenapa mereka memilih sekolah di MTS SMA Pusat Menes, dan juga hal-hal asik apa sih yang ada di MTS SMA Pusat Menes.
Nah, buat teman-teman yang penasaran dan yang mungkin mau bertanya tentang pendaftaran siswa baru MTS SMA Pusat Menes, langsung saja hubungi kontak person yang ada di video ini. Ayo kembangkan diri dan gali potensi baik di bidang akademik ataupun non-akademik di MTS SMA Pusat Menes.